Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Gareth Southgate dikritik keras karena mainkan Sterling. Inggris ditahan imbang Skotlandia dengan skor 0-0 di Wembley Stadium. Hasil ini membuat Gareth Southgate dikritik keras. Betapa tidak, permainan Inggris jauh dari kata memuaskan. Skotlandia memang bermain apik, tetapi level permainan Inggris seharusnya lebih dari ini. Southgate pun membuat sejumlah keputusan aneh dalam menentukan starting line-up. Salah satunya keputusan memainkan Raheem Sterling selama 90 menit penuh. Southgate dikritik keras karena ini, padahal ada beberapa pemain top seperti Jadon Sancho dan Marcus Rashford di bangku cadangan. Hasil imbang ini sudah cukup membuat fans kesal dan keputusan membiarkan Sterling bermain penuh semakin membuat mereka berang. Butuh bek baru, Madrid disarankan datangkan bek asal Turki. Meski Varane bertahan, Real Madrid dinilai masih kekurangan bek tengah. Ditambah Eder Militao dan Nacho Fernandes, cuma ada 3 pemain yang memperebutkan 2 posisi di jantung pertahanan. Dari segi kualitas, Madrid masih punya Jesus Vallejo yang sedang dipinjamkan ke Granada dan David Alaba yang akan segera bergabung. Namun jurnalis Julio Maldonado merasa Madrid masih butuh bek baru. Dirinya mengatakan bahwa Kaglar Soyuncu bisa menjadi solusi yang tepat. Bek berkebangsaan Turki tersebut memang sedang menarik perhatian sejak bergabung dengan Leicester City. Saya menyukai Soyuncu, bek tengah Turki yang lebih dikenal oleh publik. Saya kira dia adalah bek yang fantastis, dia punya segalanya, ujar Julio Maldonado. Chelsea siap lepas 2 pemain demi datangkan Achraf Hakimi. Transfer Achraf Hakimi nanti jelas akan sangat menguntungkan buat Chelsea. Mereka bisa melepas Marcos Alonso dan David Zappacosta yang tidak digunakan lagi ke Inter Milan. Itu otomatis mengurangi beban biaya untuk membawa Hakimi pindah ke Stamford Bridge. Namun Chelsea patut waspada karena PSG sudah siap melakukan perang harga. Raksasa Prancis tersebut tidak menawarkan pemain, namun dikabarkan akan meningkatkan nominal yang ada di dalam proposalnya. Inter sendiri diketahui sedang membutuhkan uang tunai tanpa embel-embel pemberian pemain, sebab mereka diharuskan segera memiliki uang sebesar 80 juta euro dalam waktu dekat ini. Jerman versus Portugal, siapa yang akan lolos ke babak 16 besar? Pertandingan di grup F Euro 2020 kembali menampilkan laga big match antara Jerman versus Portugal. Pertandingan tersebut bakal digelar di Munich pada malam ini pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat. Portugal meraih kemenangan di pertandingan pertamanya setelah menaklukkan Hongaria 3-0. Satu kemenangan lagi akan memastikan Portugal lolos ke babak 16 besar. Sementara itu, Jerman diberi malam yang sulit oleh Prancis di Munich saat mereka kalah tipis 0-1. Sementara itu, kalah dalam pertandingan di turnamen besar adalah sesuatu yang tidak akan pernah diterima oleh Jerman. Ambisi dan determinasi tim tetap menjadi teladan, tegas pelatih Joachim Löw. Itulah mengapa kami tahu kami bisa membalikan keadaan. Jika kami bisa lebih kuat di depan, kami akan bisa mengalahkan Portugal, tambahnya. AC Milan mundur dari negosiasi dengan Sergio Ramos. Ciringwito TV melaporkan jika AC Milan dan Sergio Ramos telah melakukan proses negosiasi. Prosesnya tak memakan waktu lama karena Milan memutuskan mundur begitu tahu bahwa Ramos berada jauh dari jangkauannya. Calcio Mercato menyebutkan jika Ramos meminta gaji sebesar 15 juta euro per musim dengan kontrak berdurasi 2 tahun. Belum lagi ditambah dengan biaya penandatanganan kontrak sebesar 20 juta euro. Saat ini Milan sedang mengencangkan ikat pinggangnya untuk menghemat anggaran gaji tahunannya. Biaya untuk memakai jasa Ramos dianggap terlalu besar sehingga mereka langsung memilih mundur dari perburuan. Sementara ini Milan masih memanfaatkan jasa Tomori dan Romagnoli di pos pertahanan.
Kelemahan Romelu Lukaku hingga saat ini. Romelu Lukaku mengawali kiprah di Euro 2020 dengan baik bersama Belgia. Lukaku langsung mencetak 2 gol pada laga pertama saat melibas Rusia 3-0. Dengan 2 golnya, Lukaku masih bersaing di daftar top skor Euro 2020 bersama sejumlah pemain lainnya. Namun mantan bek Chelsea Ashley Cole menyebut Romelu Lukaku kini sudah berkembang pesat. Namun ia masih melihat bahwa Lukaku belum lepas dari persoalan lamanya mengontrol bola. Ya, saya di usia 17 tahun rasanya punya sentuhan pertama yang sedikit lebih baik dari dia. Tetapi Anda harus paham bahwa dia mendapatkan tekanan dari belakang, itu sesuatu yang dulu perlu dia perbaiki dan saya rasa dia melakukannya, ujar Ashley Cole. Marek Hamšík yakin negaranya bisa kalahkan Spanyol. Slovakia tertahan di peringkat kedua dengan torehan 3 angka. Artinya mereka belum dipastikan bisa lolos ke babak berikutnya dan harus bisa mengalahkan Spanyol. Namun gelandang timnas Slovakia, Marek Hamšík, menyebut peluang negaranya ke 16 besar Euro 2020 masih terbuka lebar dan optimis timnya bisa mengatasi Spanyol. Spanyol tetap menjadi favorit di grup E dan menjadi salah satu pesaing untuk memenangkan Euro 2020. Tetapi kami yakin kami juga bisa mendapatkan tiket ke 16 besar dan terus berlanjut ke fase seterusnya, ujar Marek Hamšík. Billy Gilmour dapat sanjungan dari Jose Mourinho. Mendapatkan kesempatan starter pertamanya untuk Skotlandia, Billy Gilmour berhasil menampilkan performa yang bagus saat membantu negaranya menahan imbang favorit Inggris di matchday kedua fase grup D Euro 2020. Performa gelandang muda Chelsea itu pun membuatnya mendapatkan pujian dari Jose Mourinho yang mengklaim bahwa Billy Gilmour adalah pembeda setelah Skotlandia meninggalkan Wembley dengan 1 poin yang layak didapat dalam laga imbang tanpa gol melawan Inggris. Billy Gilmour adalah pembeda. Dia selalu menunjukkan bahwa dia menginginkan bola di bawah tekanan. John McGinn bisa bermain sedikit lebih tinggi dan kedua striker bekerja sangat keras. Pertandingan ini adalah contoh dari mentalitas mereka, ujar Jose Mourinho. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!